Halo semua. Selamat datang kembali di Praktikum Dendrologi. Kali ini kita akan mempelajari acara 5 tentang koleksi dan juga herbarium. Nah, sebelumnya akan lebih baik kalau kita mengetahui dulu apa itu koleksi. Koleksi adalah aktivitas pengumpulan data ataupun sampel atau spesimen di lapangan. Koleksi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada koleksi basah dan juga koleksi kering. Nah, koleksi basah adalah spesimen yang diambil di lapangan dan disimpan pada rendaman cairan pengawet atau alkohol. Sedangkan koleksi kering adalah spesimen yang diambil di lapangan, dibawa tanpa disimpan dalam bahan kimia apapun. Nah, kedua jenis koleksi tersebut memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Untuk koleksi basah sendiri memiliki kelebihan akan mempertahankan ukuran dan bentuk dari spesimennya. Sedangkan kekurangannya akan memakan banyak tempat, tidak ekonomi dan juga tidak praktis. Sementara kelebihan dari koleksi kering ini yaitu lebih praktis, ekonomis dan juga tidak memerlukan banyak tempat. Namun kelemahan dari koleksi kering adalah koleksi ini dapat merubah bentuk aslinya. Cara pengkoleksian spesimen kering saat berada di lapangan. Perlu diketahui, apabila ingin membawa spesimen untuk dikoleksi dan diambil, sebisa mungkin carilah spesimen yang memiliki organ yang lengkap dari ranting, daun, bunga, dan buah. Setelah menentukan pohon dan bagian mana yang akan diambil, hal pertama yang dilakukan adalah menggunting ranting yang mempunyai organ selengkap mungkin tersebut. Kedua, siapkan kertas hisap dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, semprotkan alkohol 70% pada preparat secara merata. Lalu, letakkan spesimen di atas kertas hisap. Apabila ukuran spesimen terlalu besar, dapat membuang bagian yang sekiranya tidak perlu. Kemudian, ambil etiket gantung, tuliskan identitas sesuai aturan seperti nomor koleksi, tanggal koleksi, dan nama kolektor. Lalu gantungkan etiket tersebut pada ranting pohon. Atur posisi spesimen sampai semua bagian spesimen ada pada kertas hisap. Dan apabila spesimen keluar dari kertas hisap, maka spesimen dapat dilipat seperlunya. Lipat kertas hisap dan tata pada sasak secara rapi. Usahakan tidak ada bagian dari spesimen yang keluar dari sasak. Tutup tumpukan spesimen dengan sasak pasangannya dan ikat sasak dengan tali atau sabuk pengikat. Nah, setelah itu spesimen siap untuk dibawa. Nah, teman-teman, ketika spesimennya ini sudah kita bawa ke laboratorium, akan kita buat untuk koleksi basah. Langkah pertama adalah kita buka dulu toples yang berisi spesimen yang kita bawa dari lapangan. Lalu kita tuangkan alkohol 70% ke dalam toples yang berisi spesimen. Kita tuang alkoholnya sampai semua spesimen ini terendam. Ketika sudah, toples yang berisi koleksi basah ini kita tutup. Lalu kita taruh di rak untuk khusus koleksi basah. Pembuatan koleksi basah sudah selesai. Setelah kita mengetahui bagaimana cara mendapatkan spesimen dari kegiatan koleksi, ini saatnya kita mengetahui bagaimana cara untuk membuat herbarium dengan spesimen yang kita ambil saat kegiatan koleksi. Untuk spesimen yang kita pakai untuk herbarium kali ini tentu saja telah melalui proses pengeringan dengan cara di oven. Untuk kegiatan herbarium kali ini kita mempunyai alat-alat dan bahan. Yang pertama adalah kertas mounting berupa kertas ivori. Yang kedua adalah spesimen yang kita ambil dari koleksi dan telah melalui proses pengeringan. Yang kedua adalah selotip. Lalu ada pinset, ada gunting, ada amot untuk meletakkan spesimen yang kecil, lalu ada identitas herbarium. Langkah-langkah untuk membuat herbarium, yang pertama adalah kita menyiapkan kertas mounting, lalu kita menyiapkan spesimen,
Lalu, letakkan spesimen di atas kertas mounting. Usahakan peletakan spesimen memenuhi dari kertas mounting. Lalu, kita akan melekatkan spesimen menggunakan selotip. Usahakan meletakkan selotip ada pada organ yang kuat. Setelah itu, kita masukkan spesimen yang kecil ke dalam amplop. Lalu amplop ini bisa kita lekatkan di bagian bawah kertas mounting. Lalu, tidak lupa untuk menempelkan identitas herbarium di sebelah kanan bawah kertas mounting. Untuk isi dari identitas herbarium, dapat kita isi di sebelah atas logo dan nama institusi. Di bagian isi, kita dapat mengisi nama spesimen, family, provinsi, lokasi, tipe vegetasi, kolektor, tanggal kolektor, nama koleksi, dan keterangan. Pada keterangan dapat kita tulis habitus, akar, batang, daun, dan juga kegunaan. Halo semua, di sini aku mau jelasin tentang aturan penamaan nama penemu suatu spesies. Untuk kasus pertama, penemu atau pengarang apabila lebih dari satu orang menggunakan kata sambung ed. Contohnya, semisal ditemukan tanaman Swietenia mahagoni oleh Agus dan Torus, maka ditulis Swietenia mahagoni Agus et Torus. Nah, untuk kasus kedua, apabila penemu atau pengarang pertama tidak berlaku publikasinya sampai dipublikasi oleh orang lain, semisal penemu kedua sampai berlaku secara resmi, akan menggunakan kata sambung X. Contohnya, semisal dulu pada abad ketiga ditemukan suatu spesies tanaman berupa Swietenia macrophylla oleh Ibnu. Lalu pada abad ke-15, spesies tanaman tersebut dipublikasikan secara resmi oleh Carlos, maka penulisannya menjadi Swietenia macrophylla Ibnu X Carlos. Nah, untuk kasus ketiga, pengusulan nama oleh penemu atau pengarang dipublikasikan dalam tulisan orang lain, maka akan menggunakan kata sambung in. Contohnya, temuan Budi berupa Sorea javanica dipublikasikan oleh Momon, maka ditulis Sorea javanica Budi in Momon. Nah, selanjutnya kasus keempat, terjadi perubahan tingkat takson atau revisi oleh pengarang kedua dari nama yang berlaku oleh penemu atau pengarang pertama. Maka nama pengarang pertama akan diberi kurung. Contohnya adalah temuan Arman tentang Sorea selanica direvisi oleh Ramos, maka penamaannya menjadi Sorea selanica dalam kurung Arman Ramos gitu. Dan yang terakhir, pemberian tanda X pada tanaman hibrid
Semisal ada tanaman hias yaitu vanda dari dua spesies yang dilakukan hybrid antara Vanda lanavat dan Vanda caerulea, maka jadinya Vanda lanavat X Vanda caerulea. Oke, mantap. Demikian teman-teman materi pada acara koleksi dan herbarium. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan ke kelas masing-masing ya. Jangan lupa di sini masih ada Triiskopedia dan Sampai jumpa. Limbing wuluh memiliki nama latin Averrhoa bilimbi. Merupakan tanaman dengan habitus pohon yang masuk dalam famili Oxalidaceae. Arah percabangan ortotrof. Warna kulit luar coklat keabu-abuan dengan warna kulit dalamnya berwarna coklat muda. Pohon ini memiliki daun majemuk dengan duduk daun berhadapan, bentuk daun oblong, pertulangan daun menyirip, dan warna daun hijau. Ujung daunnya runcing, tapi daunnya rata dan pangkal daun tumpul. Bunga bertipe malai dengan letak bunga terminalis dan bersimetri zigomorfik. Buahnya adalah buah sejati dengan bentuk bulat lonjong dan bertipe buni. Memiliki nama latin Sauropus androgynus, merupakan tanaman dengan habitus perdu yang masuk ke dalam famili Phyllantaceae. Memiliki arah percabangan ortotrof, warna kulit luar adalah coklat, sedangkan warna kulit dalam adalah hijau muda. Katuk memiliki daun tunggal dengan duduk daun berseling, bentuk daun oblong, pertulangan daun menyirip, dan warna daun hijau dengan corak putih. Ujung daun katuk runcing, tepi daun rata, dan pangkal daun runcing. Bunga tunggal tanpa kerangka dengan letak karangan bunga lateralis dan simetri bunga actinomorf. Jenis buah adalah sejati dengan bentuk bulat dan tipe buah buni. Ukuran biji kecil dan berbentuk bulat. Tusam atau yang biasa kita sebut sebagai pinus merupakan tanaman dengan habitus pohon yang masuk ke dalam famili Pinaceae. Tajuk tusam berbentuk kerucut dengan arah percabangan plagiotrop. Pola dari kulit dengan warna kulit luar dan warna kulit dalam adalah coklat tua dengan permukaan kulit merobek ke dalam. Tipe daun tunggal dengan satu vesikel terdiri dari 2 daun. Duduk daun tusam tersebar, daun berbentuk jarum, warna daun hijau, ujung daun runcing, tepi daun rata, dan pangkal daun runcing. Tipe buah tusam adalah semu dengan tipe buah konus. Biji tusam memiliki ukuran kecil, berbentuk bulat dengan satu sayap. Tusam memiliki getah resin dengan warna bening. Jamuju memiliki nama latin Podocarpus rumpii, merupakan tanaman dengan habitus pohon yang masuk ke dalam famili Podocarpaceae. Tajuk jamuju berbentuk kubah dengan arah percabangan plagiotrop. Pola dari kulit dengan warna kulit luar dan warna kulit dalam adalah coklat dengan permukaan kulit yang mengelupas. Tipe daun jamuju adalah tunggal, duduk daun berseling, bentuk daun lanset, pertulangan daun sejajar, warna daun hijau, ujung daun runcing, tepi daun rata, dan pangkal daun runcing. Jamuju memiliki tipe buah semu dengan bentuk buah bulat dan tipe buah berkaki. Biji jamuju berukuran kecil dengan bentuk bulat. Jamuju memiliki getah resin dengan warna bening. Kiputri memiliki nama latin Podocarpus nerifolius, merupakan tanaman dengan habitus pohon yang termasuk ke dalam famili Podocarpaceae. Tajuk kiputri berbentuk bulat dengan arah percabangan ortot. Pola dari kulit dengan warna kulit luar coklat kehitaman dan warna kulit dalam coklat muda dengan permukaan kulit yang kasar. Tipe daun kiputri adalah tunggal, duduk daun tersebar, bentuk daun lanset, pertulangan daun menyirip, warna daun hijau, ujung daun runcing, tepi daun rata, dan pangkal daun runcing.
Tipe dari bunga Kiputri adalah majemuk dengan karangan bunga bulir dan letak karangan bunga terminalis. Tipe dari buah Kiputri adalah semu dengan bentuk bulat dan tipe buah berkaki. Pace atau mengkudu memiliki nama latin Morinda citrifolia, merupakan tanaman dengan habitus pohon dan termasuk ke dalam famili Rubiaceae. Percabangan ke atas atau ortotrof, warna kulit luar coklat keabuan dan warna kulit dalam adalah coklat kekreman dengan permukaan batang pecah-pecah. Bentuk daun pace adalah oblong, pertulangan daun menyirip, warna daun hijau, ujung daun meruncing, tepi daun runcing, dan pangkal daun runcing. Tipe bunga dari pace atau mengkudu ini adalah bongkol, sedangkan buahnya adalah buah sejati dengan tipe buni berwarna hijau. Grevillea thelema-niana. Grevillea thelema-niana berasal dari famili Proteaceae. Habitusnya pohon, memiliki bentuk tajuk bulat, struktur batang simpodial dengan arah percabangan plagiotrof. Tipe daun tanaman ini majemuk dengan adanya bulu-bulu di permukaan daun. Duduk daun berseling, bentuk daun berbagi, pertulangan daun menyirip, warna daun hijau tua, ujung daun tumpul, pangkal daun rata, dan tepi daun rata. Tipe bunga majemuk dengan karangan bunga payung, berwarna merah dengan letak terminalis dengan simetri asimetri. Soka memiliki nama latin Ixora javanica, merupakan tanaman dengan habitus perdu dan termasuk ke dalam famili Rubiaceae. Struktur batang tanaman soka simpodial dengan arah percabangan ortotrof. Warna kulit luar adalah coklat kehitaman dan warna kulit dalam coklat muda dengan permukaan kulit kasar. Daun memiliki tipe tunggal dengan duduk daun bersilang berhadapan. Bentuk daunnya lanset, pertulangan daunnya menyirip, warna daun hijau, ujung daun meruncing, tepi daun rata, dan pangkal daun runcing. Tipe bunga soka adalah majemuk dengan karangan bunga berbentuk payung, letak karangan bunga terminalis, dan simetri bunga aktinomorfik. Tipe buah soka adalah sejati, bentuknya bulat dengan tipe buah buni. Biji soka berukuran kecil dengan bentuk bulat. Nusa Indah. Nusa Indah memiliki nama latin Musaendra sp, merupakan tanaman dengan habitus pohon yang masuk ke dalam famili Rubiaceae. Memiliki bentuk tajuk membulat, struktur batang simpodial dengan arah percabangan ortotrof. Kulit luarnya berwarna coklat dan kulit dalamnya berwarna krem dengan permukaan kasar. Tipe daun Nusa Indah adalah tunggal dengan duduk daun tersebar. Bentuk daunnya oblong, pertulangan daun menyirip, warna daun hijau, ujung daun meruncing, tepi daun rata, dan pangkal daun runcing. Bunganya ada yang berwarna putih sampai merah dengan letak terminalis dengan tipe majemuk. Jeruk purut. Jeruk purut memiliki nama latin Citrus hystrix dari famili Rutaceae. Memiliki habitus perdu, namun apabila dibiarkan tumbuh secara alami, tingginya dapat mencapai 12 meter. Jeruk purut memiliki morfologi hampir sama dengan jenis jeruk lainnya. Bentuk tajuknya silindris atau bulat, struktur batangnya simpodial dengan arah percabangan ortotrof sampai plagiotrof, tipe daun tunggal dengan ciri khas adanya alai, sehingga terlihat seperti dua daun yang menyatu. Duduk daunnya berseling, bentuk daun bulat sampai lonjong, pertulangan daun menyirip, warna daun hijau sampai hijau tua mengkilap, ujung daun tumpul, pangkal daun membulat, tepi daun berombak. Tipe bunga majemuk karangan bunga berbentuk malai, berwarna putih dengan letak lateralis, dan simetrinya adalah aktinomorfik. Tipe buahnya sejati berbentuk bulat dengan tipe buni. Ukuran bijinya sendiri kecil dengan bentuk memanjang. Jeruk manis. Jeruk manis memiliki nama latin Citrus sinensis, merupakan tanaman dengan habitus perdu yang masuk dalam famili Rutaceae. Bentuk tajuknya silindris dengan kerapatan ringan. Struktur batang simpodial dengan arah percabangan ortotrof sampai plagiotrof. Warna kulit luar coklat dan warna kulit dalamnya hijau dengan permukaan kulit berduri. Tipe daunnya tunggal, duduk daunnya berseling, bentuk daun oblong, pertulangan daun menyirip, warna daun hijau, ujung daun meruncing, tepi daun beringgit, dan pangkal daun runcing.
Tipe bunga tunggal dengan letak karangan bunga lateralis. Buah sejati dengan bentuk bulat dengan tipe buah buni. Ukuran biji kecil dengan bentuk bulat. Memiliki bunga dengan tipe majemuk, karangan bunga berbentuk malai, letak karangan bunga terminalis, dan simetri bunga atimomorfik.